Bismillah. Halo sahabat YouTube aku, para guru-guru besar aku semuanya. Pagi ini aku akan mengatakan aku tidak punya senjata apapun. Yang aku punya hanya kebaikan. Gelang tasbih ini dibeli di area pemakaman Pangeran Ahmad Jayakarta. Aku selalu dituntun untuk berbagi kebaikan dengan pedagang di sana. Aku pasti membeli tasbih setiap kali aku ke sana. Seseorang yang dekat dalam kehidupan aku di sini tuh selalu mengajak aku ke makam Pangeran Ahmad Jayakarta, seolah-olah dia mengetahui sesuatu dan aku tidak tahu. Tetapi terlepas dari itu, aku sedang mengkaji nurani dalam batin aku ya. Dan semua jawaban itu ada di akhir zaman. Jawaban yang aku pertanyakan, sebenarnya ada jenis pernikahan yang gagal batin. Gagal batin belasan tahun gagal batin, tetapi anak-anak itu tidak gagal. Intinya kita harus menjalani hidup sampai kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Itu ayahku bilang. Ayahku seseorang yang mempunyai ketajaman mata batin. Ya aku sih sudah tidak aneh karena dari almarhumah nenek yang ahli kitab ya, ahli kitab. Jadi ayah punya firasat, punya ketajaman batin, dan itu menurun padaku ya. Jadi ayah itu hidupnya sama seperti aku. Jadi ketika dia diberikan warisan tanah dari keluarga leluhur, dia tinggalkan dan dia menuju ke pedesaan dengan membawa aku, satu-satunya anak yang ayah bawanya aku gitu. Hanya aku yang selalu dibawa-bawa. Terus aku pun sama mempunyai karakter seperti ayah. Ketika ayah mewariskan balai pengobatan karena aku dituntun ayah untuk jadi medis ya, seperti ayah. Kalau ayah kan seorang menteri kesehatan gitu. Dan di situ qadarullah, ayah itu ditakdirkan banyak pasiennya, baik hati dermawan kepada atasan, dokter-dokter menghormati dia. Tetapi di satu sisi lain ada sejawat teman-temannya yang iri lah, iri, hasad, dengki. Banyak sekali yang aku pelajari dari kehidupan ayah. Kehidupan ayah aku tuh banyak apa ya, fitnahan, terus nama baik ayah itu dicemari gitu. Tapi ayah cuma bisa diam, berdoa, tersenyum, dan berusaha untuk fokus kepada apa yang ayah program ya. Ayah berhasil di bidang pertanian. Bertani di sisa senggang dia bekerja sebagai menteri kesehatan ya. Dia membagikan hasil-hasil taninya, berbagilah ke para pegawai ayah, kepada para tetangga semua. Pokoknya siapapun tetangga yang pernah ayah singgahi di setiap daerah pasti subur makmur, itu ayah ya. Sampai aku juga salut, ayahku itu seorang yang benar-benar luar biasa. Jika ada pahlawan yang aku ketahui ya, pahlawan, tapi bagiku ayah itu luar biasa, memberikan teladan yang baik ya. Dermawannya luar biasa. Makanya ayah aku, apakah aku tidak salah jalan gitu ketika aku mengambil keputusan memilih sesuatu. Ayah aku bilang, apakah kamu tidak salah gitu.
kalau orang melihat sesuatu itu baik, tapi penglihatan ayah tuh kok tidak baik gitu. Aku bilang jalani apa adanya. Mungkin untuk kedepannya ada sesuatu hal yang orang tidak tahu, tetapi Allah mengetahui gitu. Dan di akhir zaman ini, ya Allah membukakan semuanya, jawaban-jawaban dari yang aku pertanyakan. Di sini ayah pemegang amanah yang baik. Apapun yang terjadi amanah. Terlebih-lebih anak. Pokoknya fokus kepada anak-anak. Apapun yang terjadi, karena kehidupan boleh berubah. Mungkin keluarga pun boleh berubah seiring dengan zaman, seiring dengan kepemimpinan. Bahkan orang yang dekat dengan diri kita juga bisa berkhianat. Tetapi yakinlah bahwa kita selama memegang amanah, berbuat baik sama orang, maka kita akan selalu berada di jalan yang lurus. Gitu, ayah bilang begitu. Itu waktu aku melahirkan putri aku yang pertama. Jadi sebenarnya sudah lama sekali ada istilah gagal batin, tetapi di sini aku memegang amanah yang baik, berusaha karena aku melihat ayah. Itu aku akan bercerita tentang ibu mertua. Ketika aku melahirkan putri yang pertama, ibu mertua aku sering bernyanyi, lir ilir tandure woso milir, dan aku benci gitu. Kenapa seperti itu ya?